servo mekanisme dalam pikiran manusia. Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini Mas Arya akan membahas tentang servo mekanisme dalam pikiran manusia. Jadi untuk sahabat-sahabat, kalau pengen tahu apa itu servo mekanisme adalah salah satu tindakan atau upaya yang berasal dari pikiran kita. Contoh, sebuah tindakan ketika seseorang tidak punya uang, maka yang muncul dalam pikirannya adalah timbul untuk berhutang. Nah, servo mekanisme ini terjadi secara berulang, sehingga ketika orang itu tidak punya uang, maka cara terbaiknya adalah berhutang. Dan itu tertanam dalam pikiran bawah sadar dan terjadi berulang-ulang, sehingga ketika suatu hari bingung dalam hal finansial, maka yang muncul dalam pikiran solusinya adalah berhutang. Nah, itu disebut servo mekanisme. Jadi servo mekanisme itu terjadi dengan alami ya sahabat-sahabat. Bagaimana itu terjadi, bagaimana itu terinstal dalam pikiran kita, tentunya terjadi karena berulang-ulang, karena kebiasaan kita yang mengulang-ulang. Nah, servo mekanisme ini terjadi juga pada seseorang ketika menemukan satu masalah. Beberapa orang ada yang ketika menemukan masalah buntu lalu sedih berkepanjangan. Setiap menemukan masalah selalu cemas, setiap menemukan masalah selalu khawatir. Nah, setiap menemukan masalah baru langsung cemas, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi diri, menyalahkan kondisi di luar diri dan lain sebagainya. Itu disebut dengan servo mekanisme. Nah, sahabat-sahabat, semua ini terjadi karena pengulangan di masa lalu. Jadi sesuatu terjadi terulang lagi, sehingga menjadi servo mekanisme yang terkadang di luar kendali kita. Ketika tidak punya uang, maka solusinya adalah berhutang. Itu contoh ya sahabat-sahabat. Ketika terjadi serangan panik, maka yang muncul dalam pikiran adalah, wah, ini akan terjadi hal yang tidak mengenakan. Ketika serangan panik, wah, ini akan mati. Ketika terjadi serangan panik, wah, ini saya harus telepon rekan saya atau mentor saya dan lain sebagainya. Nah, itu disebut servo mekanisme. Ketika servo mekanisme ini dibiarkan, maka orang itu akan seperti itu terus. Nah, bagaimana cara menganisalnya, bagaimana cara merubahnya, bagaimana cara agar menjadi program baru yang lebih positif? Tentunya dengan pengulangan juga. Ketika sahabat kesulitan dalam finansial dan biasa melakukan berhutang, misal pinjaman online dan lain sebagainya. Nah, mulai ke depan ketika sahabat bingung dalam hal finansial, mulailah berpikir rasional. Contoh, bagaimana kalau saya bekerja? Bagaimana kalau saya melakukan sesuatu yang produktif sehingga menghasilkan uang? Nah, orang-orang kreatif selalu muncul pemikiran kreatif ketika dia kesulitan finansial. Bagaimana agar saya semakin berkembang dan apa yang saya punya, skill dan lain sebagainya, menjadikan ini adalah satu penghasilan saya. Nah, ketika kita mulai merubah, terus menulisnya ya, membacanya berulang-ulang, mengatakannya berulang-ulang terhadap diri sendiri, nah itu nanti akan menjadi servo mekanisme yang baru. Jadi ketika tidak punya uang, maka saya harus lebih kreatif lagi agar saya memiliki banyak uang. Itu sebuah contoh ya sobat-sobat. Begitu juga ketika seseorang mengalami panik dan cemas, sedih berkepanjangan dan lain sebagainya. Ketika mendapat sesuatu, terpicu oleh sesuatu, maka
yang harus muncul ke depannya ketika kita ingin lebih mandiri, lebih bisa mengendalikan diri sendiri adalah melatihnya. Oh, ketika saya sedang mengalami cemas misal, maka yang harus saya lakukan adalah self talk dan olah nafas. Setelah itu saya punya teknik tersendiri, yaitu saya biasa misal minum air hangat atau melakukan sesuatu yang biasanya membuat saya menjadi lebih tenang. Contoh dengan mengaji, dengan mendengarkan ayat-ayat suci contoh, atau dengan menonton film yang membuat kita senang atau teralihkan. Nah, akhirnya lama-lama menjadi servo mekanisme baru. Ketika kita sedang cemas atau khawatir, kita punya solusinya sendiri, yaitu dengan misal menonton atau mengaji atau mendengarkan ayat suci. Nah, itu cara merubah servo mekanisme kita yang menyengsarakan diri kita sendiri. Contoh, ketika kita sedang panik, cemas, takut, ketika kita bergantung pada orang di luar diri kita, maka kita akan kesulitan gitu. Kesulitan ketika orang tersebut, rekan kita, misal saudara kita itu sedang bekerja atau sedang misal contoh sedang sibuk gitu. Nah, ketika kita memiliki servo mekanisme yang baru dengan menginstalnya, maka kedepannya akan terbiasa dan akhirnya menjadi biasa gitu. Sesuatu yang menjadi biasa tentunya akan berefek baik juga untuk kita gitu. Contoh ketika kita sedang sedih, beberapa orang awalnya mendapat kata cowok nggak boleh nangis, ketika sedih nggak boleh nangis. Akhirnya ketika sedih dia tidak menangis, akhirnya menjadi luka batin. Luka batin itu mengakibatkan banyak hal seperti depresi atau psikosomatik atau cemas. Nah, ketika orang servo mekanismenya itu adalah ketika sedih boleh menangis ya, ataupun dia menangis, itu akan terilis sehingga kedepannya ketika sedih ya dia boleh menangis gitu, karena menangis itu juga perlu. Nah, akhirnya ketika dia sedih dia menangis selalu lega gitu. Nah, itulah cara merilisnya. Servo mekanisme ini terjadi pada kehidupan kita sehari-hari tentang hal apapun. Misal ketika orang trauma naik motor atau mobil, ketika naik motor atau mobil lagi dia akan terjadi satu penolakan atau mental block. Wah, nanti jatuh lagi, nanti saya malah di jalan bingung lagi. Nah, akhirnya nanti ketika naik mobil atau motor itu muncul gitu. Nah, itu disebut dengan servo mekanisme. Itu istilah dalam terapis ya sobat-sobat. Dan itu tentunya akan mengganggu aktivitas kita. Nah, caranya adalah kita mulai mengupayakan lagi naik motor lagi, naik mobil lagi, pelan-pelan ya sobat-sobat. Terus akhirnya lama-lama kita menjadi terbiasa dan menjadi servo mekanisme yang baru, sehingga menaik motor, mobil udah biasa lagi. Nah, itu yang disebut servo mekanisme. Mungkin sahabat sudah sedikit paham. Nah, bagaimana ketika kita ingin melatih diri kita agar lebih produktif? Sama halnya ketika kita sedang malas, kita harus bergegas. Wah, saya harus melakukan hal yang membuat saya semakin produktif. Misal dengan belajar dari YouTube, misal dengan bergegas kita melukis dan lain sebagainya, lalu menjualnya hingga akhirnya menjadi karya yang luar biasa dan menjadi mahakarya ya sahabat-sahabat. Nah, contohnya seperti itu. Nah, tentu sahabat-sahabat ingin memiliki servo mekanisme baru yang lebih positif, yang lebih damai, yang lebih tenang dengan melatih diri ini agar lebih powerful ya sahabat-sahabat. Ketika kita melakukannya berulang, maka itu akan tertanam di pikiran bawah sadar kita dan seperti yang Mas Arya katakan tadi, menjadi servo mekanisme yang lebih positif. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang marah, sedang kecewa, kita sudah memiliki satu solusi sendiri. Oh, biasanya ketika saya sedang sedih saya menangis saja tidak masalah. Ataupun ketika saya sedang cemas, saya selalu menepuk dada saya, self talk, lalu tarik nafas, buang, lalu saya menjadi lebih tenang. Nah, akhirnya nanti ketika tiba-tiba di jalan mendadak tidak nyaman, kita memiliki servo mekanisme itu. Dan servo mekanisme itu bisa terbentuk dan dibentuk. Bisa terbentuk oleh diri sendiri dengan melatihnya berulang-ulang, dan bisa terbentuk oleh satu keadaan. Ketika kita misal terbentuk ya, contoh yang terbentuk dari lingkungan, ketika seperti tadi tidak punya uang, hutang saja gitu, ataupun tidak punya uang udah mencuri saja dan lain sebagainya, itu juga dari lingkungan bisa berpengaruh, akhirnya terbentuk gitu. Nah, yang dibentuk oleh sendiri adalah dengan latihan. Misal ketika saya tidak punya uang, maka saya harus menjadi lebih kreatif. Apa yang bisa membuat saya semakin sukses?
Ketika orang dalam keadaan cemas, panik, saya udah punya solusinya sendiri, yaitu minum air hangat, olah nafas, lalu saya melakukan self talk dan lain sebagainya. Berulang ya sahabat-sahabat, berulang. Ada orang yang menginstalnya dalam waktu 2, 3 bulan, 4 bulan dengan terus berlatih setiap hari tanpa jeda gitu. Ada beberapa orang yang sedang melatihnya namun sebentar-sebentar mood swing, akhirnya aduh malas, sudah saya lakukan tapi tidak berpengaruh dan lain sebagainya. Nah itu pengulangan nih sahabat-sahabat, harus berulang terus sampai kita benar-benar menjadi pribadi yang ketika terpicu sesuatu menjadi biasa saja, bereaksi menjadi biasa saja, bereaksi menjadi lebih positif dari kondisi kita sebelumnya ya sahabat-sahabat. Nah tentu ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih positif, lebih damai, lebih tenang, tentu kita harus melatihnya. Contoh, orang di hadapan orang banyak tiba-tiba grogi, keringat dingin, ngeblank, yang tadinya mau diomongkan sudah hafal tiba-tiba ngeblank di hadapan banyak orang. Nah itu juga disebut servo mekanisme, namun menjadi servo mekanisme yang kurang baik, sehingga kita ketika bertemu orang banyak seperti akan pingsan, cemas, khawatir, ngambang ya, merasa asing dan lain sebagainya, akhirnya blank. Nah bagaimana ketika kita melatih ke depannya agar lebih positif ketika di hadapan orang banyak, kita lebih powerful. Nah itu biasanya dibantu oleh seorang profesional. Nah contoh dengan datang ke, contoh yang mudahnya psikolog ya, hipnoterapis. Nah nanti kita akan dibantu memiliki nilai baru dalam pikiran, sehingga kita ketika bertemu orang banyak menjadi biasa saja. Tentu kita perlu mentor ya sahabat-sahabat. Terkadang beberapa kejadian, beberapa hal itu kompleks, jadi tidak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah ketika sahabat bisa melakukannya sendiri, lakukanlah sahabat-sahabat, apapun. Yang penting kita tersalurkan kreativitas kita, emosi kita, terus kebiasaan yang lebih positif kita. Jadi sehingga nanti ketika terjadi satu kejadian apapun, reaksi kita menjadi lebih positif gitu. Ada banyak orang yang ketika memegang sesuatu jatuh, dia berucap, oh ini bukan rezeki saya gitu. Beberapa orang ada yang sedang megang sesuatu, contoh makanan jatuh, dia akan menyalahkan orang-orang di sekitarnya, akan menyalahkan jalan, akan menyalahkan angin dan lain sebagainya. Nah kita tentu menjadi pribadi yang ketika segala sesuatu yang sudah terjadi, kita lebih ikhlas, lebih sabar, dan memang seharusnya sudah terjadi. Seperti makanan yang sedang pulang tiba-tiba tumpah gitu. Mungkin ada nilai positifnya, mungkin makanan itu ketika dimakan membuat kita sakit perut dan lain sebagainya, memberi nilai baru yang lebih positif. Nah mungkin video ini dapat membantu sahabat-sahabat kedepannya menjadi lebih powerful, lebih damai, lebih tenang, lebih positif dalam segala hal, sehingga kedepannya menjadi pribadi yang lebih power, yang lebih positif, yang lebih berlimpah rezeki. Saya Yan Surya undur diri untuk sahabat-sahabat semua yang menonton video ini. Semoga semakin hari sahabat semua semakin damai, semakin tenang, dan tentunya semakin ajaib. Yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang kekurangan dilebihkan dan dicukupkan segalanya, rezekinya, terus kebahagiaannya, kesehatannya, dan dikelilingi orang-orang yang selalu penuh cinta kasih dan murni hatinya. Saya Arya Surya, salam bangkit untuk sahabat semua. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis afirmasi positif sahabat di komentar dan jadilah penuh tenaga. Bye-bye.